Keesokan harinya, si Paji bersama pamannya mendatangi kantor-kantor pemerintahan. Namun anehnya, ada saja alasan untuk tidak memberikan persetujuan pendirian si Paji Foundation. Dianggap melanggar aturan, berkas belum lengkap, tidak sesuai zona, dan lain sebagainya. Pilihan saat ini hanya dua: membatalkan proyek atau terpaksa memberi suap. Dan si Paji memilih untuk melanjutkan hajatan mulianya. Berkat suap, pembangunan universitas di bawah si Paji Foundation pun bisa dimulai. Sebagai seorang pemuda yang terlambat berumah tangga, si Paji tak lupa melirik wanita. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis yang mempesona. Patut disayangkan, dalam urusan perempuan, si Paji bukanlah Dilan. Dia terlalu kaku, tak pandai merayu. Seorang gadis bernama Vidya Bharti yang diperankan Surya Saran ingin diperistri. Namun tak mudah digapai. Beberapa kali Bharti menolak lamaran si Paji. Sementara itu, dimulainya proyek si Paji Foundation membuat Adi Sesan marah. Cara kekerasan ditempuh untuk memperingatkan si Paji. Namun sia-sia, preman yang dikirim Adi justru babak belur. Jalur politik juga digunakan. Adi mendatangi Menteri Anandam meminta agar proyek si Paji dihentikan. Bagi Adi, menteri berada di bawah ketiaknya, mengingat dia banyak membantu keuangan partainya. Penguasa memang benar-benar berada di bawah kendali pengusaha. Pembangunan si Paji Foundation dihentikan paksa. Alasannya melanggar aturan dan tidak sesuai zona. Menteri Anandam didatangi si Paji. Dia mengkritisi, tapi menteri tak peduli. Berikan 50 crore untuk dana partai. Saya akan memberikan Anda izin, ucap menteri. Si Paji sudah tak memiliki uang sebanyak itu, tapi pembangunan gedung harus tetap dilanjutkan. Apalagi konstruksinya sudah setengah selesai. Dia tidak habis pikir untuk melakukan pekerjaan baik, kembali diminta uang suap. Marah dengan situasi yang ada tak menyelesaikan masalah. Si Paji terpaksa menggadaikan sertifikat rumah, termasuk aset saham dan tanah. Akhirnya proyek si Paji Foundation bisa berjalan kembali. Itu berkat suap kepada menteri. Tapi Adi merasa tersaingi. Menteri Anandam ingin diganti. Ternyata sangat mudah bagi seorang Taipan mengganti menteri. Uang adalah penguasa negeri. Dalam waktu singkat Anandam bisa diganti. Si Paji sendiri kembali mengurus calon istri idaman, mengingat proyeknya sudah berjalan. Tapi masih tetap mendapat penolakan. Tidak cocoknya horoskop mereka menjadi alasan. Setelah berkali-kali diyakinkan, Bharti akhirnya mau bertunangan. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Tiba-tiba menteri baru menghentikan proyek si Paji. Alasannya konstruksi tersebut ilegal. Apabila proyek ingin tetap dilanjutkan, si Paji harus memberikan 50 crore. Kali ini si Paji benar-benar marah besar. Bangunannya sudah dibongkar. Menteri baru justru minta mahar. Apakah saya meminta izin untuk menjalankan rumah bordil atau bisnis minuman keras? Geramnya sambil menarik kerah leher menteri. Tidak mau lagi suap diberikan, si Paji akan menggugat lewat pengadilan. Tapi pengacara butuh bayaran. Sungguh kasihan. Sementara si Paji tak memiliki lagi uang simpanan. Tak ada pilihan, mobilnya yang terpaksa diberikan. Setelah kasus disidangkan, pengadilan tidak memberikan keadilan. Si Paji yang justru disalahkan karena terbukti telah memberikan suap kepada banyak pejabat pemerintahan. Habis sudah semuanya. Mimpi si Paji sirna. Harta sudah tidak ada.
Pulang dari Amerika sebagai orang kaya, kini rumah pun tak punya karena disita.